Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama aku Lukmanul Hakim atau biasa dipanggil Anul dari Universitas Terbuka dengan NIM 0538344403, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Jadi di video ini aku bakal ngerjain tugas 3 praktik mata kuliah jaringan komputer, yaitu simulasi jaringan menggunakan Cisco pakai tracer. Oke, kita siapkan dulu aplikasinya. Kita buka aplikasi Cisco-nya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini saya juga udah login ke aplikasinya. Lalu di tab kiri ini aplikasi Cisco-nya dan di tab kanan ini adalah halaman soal tugasnya. Kita lanjut ke soal nomor 1, yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Lalu kita ke menu in device di aplikasi Cisco. Kita masukkan 4 buah PC, yaitu PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Lalu kita masukkan juga switchnya. Di sini aku pakai switch yang 2950/24 ini sesuai sama buku panduan tugas praktiknya. Lalu setelah itu kita sambungkan satu persatu PC ke switchnya, dari PC 0 ke switch, PC 1 ke switch, dan seterusnya. Kita klik ke PC 0 ini. Lalu kita ke menu konfigurasi, lalu kita ke fast Ethernet. Nah, di sini di menu IP address kita masukkan 192.168.0.1. Ini untuk yang PC 0. Karena di sini aku menggunakan sampel yang awalnya itu awalannya 192.168.0 ya. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya untuk yang PC 1, PC 2, dan PC 3 itu hanya berubah pada angka terakhirnya. Seperti contoh PC 1 angka terakhirnya 2 atau 192.168.0.2. Oke. Di sini pastikan juga subnet max-nya muncul ya, 255.255.255.0. Oke. Kita lakukan ke semua PC-nya, di PC 1, PC 2, sama PC 3. Oke, jika sudah, pastikan juga di sini indikator pada kabelnya itu hijau semua. Jika hijau, maka kabel dari PC 0 ke switch sebagai contoh itu udah terhubung, begitupun dengan PC yang lainnya udah terhubung. Oke. Lalu di sini kita klik pada yang PC 0 ini, lalu kita ke menu desktop, lalu kita ke command prompt. Di sini kita lakukan command prompt ping, lalu kita masukkan alamat IP pada PC 1. Nah, alamat IP pada PC 1 itu yang tadi kita udah input IP address-nya, yaitu angka terakhirnya 2 ya. Karena angka 1 itu ke PC 0 atau PC yang kita pakai untuk uji coba ping ini. Jadi kita sekarang uji coba dari PC 0 dulu ke PC 1 itu apakah terhubung atau tidak. Kita klik enter. Nah, di sini hasilnya dia ada reply from 192.168.0.2, artinya ini ada jawaban dari IP address atau dari PC 1 ini. Maka di sini hasilnya berhasil. Kita lakukan ke PC yang lainnya termasuk PC 2 dan PC 3. Oke, di sini dari PC 0 ke PC 3 dan ke semua PC itu udah berhasil. Jawabannya sama seperti jawaban PC 0 ke PC 1. Kita close. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita kembali lagi ke aplikasi Cisco. Kita masukkan satu buah server, lalu kita ubah namanya menjadi HTTP sebagai penanda agar kita nanti tidak bingung. Lalu kita klik servernya. Setelah itu kita ke service. Nah, di menu HTTP ini pastikan HTTP-nya itu
dalam keadaan on dan HTTPS-nya juga dalam keadaan on. Lalu kita ke menu konfigurasi, lalu di bawah interface itu ada flash Ethernet kosong, kita klik. Di sini kita masukkan IP address-nya yang berurutan sama kayak tadi, cuma kita ambil dari yang angka terakhirnya aja, yaitu seperti contoh tadi terakhir di PC 3 itu angka terakhirnya 4, maka di sini yang server HTTP ini kita pakai yang angka 5 atau lanjutan dari angka terakhir yang di PC 3 tadi. Oke, kita masukkan dan pastikan subnet masknya juga itu udah ada, yaitu 255.255.255.0. Oke, kita close. Lalu kita sambungkan dari server ke switch. Nah, di sini ada tahap penghubungan, kita tunggu sebentar. Jadi kita tunggu dua titik indikator ini yang warna hijau dan warna kuning ini menjadi warna hijau semua ya, seperti hubungan antara PC kosong ke switch ini atau dari hasil dari soal yang tadi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini indikatornya sudah hijau semua ya, maka artinya dari server HTTP ke switch itu dan ke komputer lainnya sudah terhubung. Lalu kita uji coba, kita klik yang PC kosong, lalu kita klik web browser, lalu setelah itu kita ketikkan alamat IP address si HTTP yang tadi yang kita masukin, yaitu 192.168.0.5. Oke, lalu kita klik go. Nah, di sini pastikan halaman Cisco Packet Tracer ini bakal muncul, karena jika halaman ini tidak muncul atau request timeout, maka hasilnya gagal atau tidak terhubung. Jadi server HTTP-nya nggak terhubung sama PC kosong. Oke. Lalu setelah itu kita lakukan pengecekan ini kepada PC yang lainnya, yaitu PC 1, PC 2, dan PC 3. Sini untuk PC 1 udah berhasil, lanjut ke PC 2. Lalu PC 2 juga udah berhasil, kita lanjut ke PC 3. Lalu untuk PC 3 ini juga udah berhasil. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, kita kembali ke aplikasi Cisco. Kita masukkan satu buah server di samping server HTTP, lalu kita ubah namanya menjadi DNS. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel ke dalam switch. Lalu kita klik DNS-nya, lalu kita ke konfigurasi, lalu di sini kita masukkan IP address-nya sesuai urutan terakhir yang tadi, yaitu 6 ya, karena HTTP itu kan 5, PC 3 itu 4, maka yang ini yang DNS itu kita pakainya IP address yang 6. Oke. Lalu kita ke menu service, di sini kita pilih menu DNS, lalu untuk namanya di sini sebagai contoh contoh.com aja atau lukman.com. Lalu untuk addressnya ini kita pakai IP address di HTTP tadi atau di server HTTP tadi, yaitu 192.168.0.5. Oke, jika sudah, kita klik on pada DNS service, lalu kita klik add untuk menambahkan. Maka di sini DNS sudah ditambahkan, lalu kita klik close. Lalu kita uji coba pada PC kosong, kita klik, lalu kita klik web browser dan kita masukkan URL-nya lukman.com. Lalu kita klik go. Nah, di sini hasilnya berhasil. Jadi hasil pengecekan DNS-nya itu berhasil. Jadi yang server HTTP tadi IP address-nya itu udah dijadiin DNS. Lalu kita close, lalu kita uji coba pada PC 1, PC 2, dan PC 3. PC
PC 1 udah berhasil, lanjut PC 2. Lalu ke PC 3 karena PC 2 udah berhasil. Oke, PC 3 udah berhasil, maka semua pengecekan itu udah berhasil ya terkait sama server DNS ini. Jadi masing-masing PC udah bisa mengakses server DNS-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Oke, di sini kita hapus semua project yang udah kita bikin ya. Kita hapus dulu, kita mulai dari nol lagi. Di sini yang pertama kita masukkan kedua PC dulu, untuk PC jalur bawah dan jalur atas. Lalu kita masukkan 3 buah server, yaitu server pendilcom, ilcom, dan DNS. Lalu kita masukkan kedua switch, dan terakhir kita masukkan 1 buah router. Nah, kita rapin dulu sebentar. Oke. Jika sudah rapi, kita lanjut hubungkan masing-masing komponen ke switch, yaitu yang pertama server ke switch, lalu PC ke switch, lalu switch ke router, lalu di jalur atas sama kita hubungkan masing-masing seperti ini ya. Ini belum kita kasih nama. Nah, jika sudah terhubung, kita pastiin dulu sama komponennya, lalu di sini kita ubah namanya menjadi DNS server, lalu ini diganti menjadi ilcom.com, lalu yang bawah kita ganti jadi pendilcom.com. Lalu di sini kita cek jalur yang bawah, yaitu ada di port gig 00 ini ya. Berarti yang atas itu pakai gig yang 001. Kita ke menu konfigurasi, di menu router ya, kita klik routernya seperti ini. Lalu di sini di menu konfigurasi di gig yang 00 ini kita pakai IP address yang awalannya itu 192.168.0.200. Nah, IP address ini bakal dipakai untuk default gateway dari masing-masing yang lain ya. Jadi 192.168.200 ini dia kan IP address dari si jalur yang bawah ini, yang gig 00 ini. Nah, berarti untuk gateway-nya untuk yang server pendilcom lalu sama PC 4 ini atau yang PC di bawahnya ini itu pakai IP address yang dicantumkan di sini, atau pakai default gateway yang dicantumkan di sini, yaitu di sini kita mencantumkan IP address untuk yang jalur gig 0 ini pakainya 192.168.0.200. Oke. Di sini kita aktifkan juga untuk port statusnya, kita klik centang. Lalu jika sudah, kita lanjut ke jalur yang satu ini, di Ethernet 001. Nah, di 001 ini kita pakai format IP address yang berbeda. Jadi kalau di sini ini aku pakainya 10.0.0.1. Ini yang bakal nanti dijadiin sebagai default gateway di jalur atas nanti. Lalu kita klik port status ini. Lalu kita close. Jadi memang fungsinya router itu kan dia memilah pada 2 jalur yang berbeda ya. Jadi seperti contoh jalur yang pertama yang tadi yaitu IP address-nya 192.168.0.200. Nah, jalur yang kedua itu harus berbeda. Jadi seperti contoh yang tadi yaitu 10.0.0.1 seperti itu. Ini sesuai sama buku panduan praktik 3 atau praktik tugas 3. Oke. Di sini kita lanjut ke server DNS. Kita ke service, lalu di sini di menu HTTP kita matikan semuanya, HTTP dan HTTPS. Lalu ke konfigurasi, kita ke setting. Nah, di default gateway-nya ini kan DNS server itu dia di jalur atas ya, maka sebentar, kita ke IP address-nya dulu ya.
Di sini untuk IP address-nya kita pakai angka terakhirnya itu 4 ya. Karena kalau misalnya 1 itu default gateway-nya yang kita cantumkan pada jalur 1 itu di router yang tadi, oke. Kita kembali lagi ke setting. Nah, di default gateway-nya kita cantumkan apa yang kita cantumin di router yang tadi, yaitu 10.0.0.1. Oke, dan untuk DNS servernya kita pakai IP address yang kita pasang ke server DNS ini, oke. Nah, jika sudah, kita pastiin lagi di sini pas Ethernet. Oke. Jika tidak ada yang berubah, kita close. Nah, lalu setelah itu kita ke server ilkom.com. Di sini ke konfigurasi, ke pas Ethernet. Nah, di sini IP address-nya kita berurutan juga, cuma kita pakainya urutannya dari bawah ya. Jadi seperti contoh server DNS yang tadi itu pakai angka terakhirnya 4, maka server yang ilkom ini di jalur atas dia pakai angka terakhirnya itu 3, oke. Nah, jika sudah, pastikan subnet max-nya itu sudah berhasil muncul, oke, seperti ini. Lalu kita kembali ke setting. Nah, di default gateway-nya kita samakan seperti tadi ya, karena ilkom ini dia berada di jalur atas, maka kita pakai format yang 10.0.0.1 yang kita cantumkan pada router tadi, oke, pada IP address yang kita cantumkan di router yang di gig 1 itu, oke. Kita lakukan hal yang sama pada PC yang di atas ini. Oke, untuk gateway-nya kita pastikan dengan benar ya, dan DNS servernya kita juga cantumkan dengan benar, yaitu kita pakai DNS server atau kita pakai IP address DNS server yang tadi ya, yang kita buat di server DNS yang awal tadi kita buat, oke, yaitu 10.0.4. Oke, kita close. Nah, di sini untuk konfigurasi yang jalur atas ini itu udah berhasil, tinggal kita lakukan konfigurasi pada yang jalur bawah itu. Jadi untuk jalur bawah ini kita ke setting ke konfigurasi PC 4 dulu. Di sini kita masukkan IP address-nya yang berbeda dari yang kita cantumkan pada router. Jadi seperti contoh seperti ini. Jadi yang kita cantumkan di router tadi pada gig 1 kalau nggak salah itu 192.168.0.200. Oke, nah itu dijadikan default gateway untuk masing-masing komponen yang ada di jalur bawah ini, seperti server pendilkom.com. Lalu yang kedua seperti PC 4 ini. Nah, itu karena di jalur bawah itu ada 2 komponen, hanya ada 2 tadi, yaitu server pendilkom.com dan PC 4 tadi, maka masing-masing default gateway-nya itu pakainya 192.168.0.200. Nah, untuk IP address-nya itu berurutan, di angka terakhirnya kita ubah seperti ini, oke. Di sini IP address-nya harusnya kan kalau misalnya kita pakai IP address yang tadi yang kita cantumin ke router ya, itu angka terakhirnya itu 200. Nah, kita ubah jadi 1 di sini untuk PC 4. Maka nanti yang di server pendilkom juga itu kita angka terakhirnya ubah menjadi 2, oke. Nah, di sini kita cantumkan nih default gateway-nya. Oke, di sini untuk DNS servernya kita masih cantumkan DNS server yang kita buat tadi, yang pusatnya itu yang ada di jalur atas, yaitu 10.0.0.4. Oke. Lalu kita close dan kita beralih ke server yang pendilkom ini. Kita klik, lalu kita konfigurasi, lalu kita ke pas Ethernet. Di sini IP address-nya seperti yang tadi udah aku bilang, yaitu di angka terakhirnya kita pilih 2. Jika oke, kita lanjut ke settingannya, settingan umumnya. Yaitu di sini default gateway-nya kita pakai yang cantumin di router tadi ya, yaitu 192.168.0.200.
dan DNS servernya mengacu pada DNS server yang udah buat tadi, yaitu yang IP address 10.0.0.4. Oke. Nah, jika udah, kita klik server DNS yang tadi, lalu kita klik desktop. Kita ke service dulu. Lalu kita pilih menu DNS. Nah, di sini untuk DNS service-nya kita aktifin, lalu kita masukkan DNS yang pertama yang mau kita jadiin, yaitu ilkom.com ya. ilkom.com. Lalu di sini untuk IP address-nya kita pakai IP address yang server ilkom.com tadi, yaitu 10.0.0.3. Oke, kita lanjut. Nah, jika sudah, kita klik add. Nah, maka di sini udah berhasil ya, udah ditambahkan. Kita lanjut ke server yang kedua yang mau dijadikan kita DNS, yaitu pendilkom.com. Ini yang ada di jalur bawah ini. Nah, untuk IP address-nya kita masukkan juga sesuai IP address si pendilkom.com ini atau si server pendilkom.com ini, oke. Yaitu 192.168.0.2. Kita klik add untuk menambahkan. Nah, di sini kedua DNS ini atau kedua server DNS ini udah berhasil kita tambahkan sesuai dengan IP address-nya masing-masing ya. Jadi di sini yang harus diperhatikan itu yaitu adalah IP address-nya masing-masing. Jadi kita di sini mendaftarkan seperti contoh ilkom.com dengan IP address 10.0.0.3, maka dipastikan juga si server ilkom yang tadi yang kita konfigurasi itu pakai IP address yang itu, yang 10.3 itu yang angka terakhirnya gitu. Begitupun sebaliknya di server ilkom yang tadi itu ada menu DNS server. Nah, DNS servernya itu harus menginput dari server DNS yang kita lakuin di sini gitu. Seperti contoh di server ilkom yang tadi itu DNS servernya kita nyantumin 10.0.0.4. Oke. Begitupun dengan server yang satunya lagi yang pendilkom itu juga sama ya, secara mekanismenya sama. Jika sudah, kita close. Lalu kita lihat soalnya dulu. Di sini untuk perintahnya yang pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Maka di sini sebagai contoh aku bakal ping PC 4 ke PC 5 ya. Jadi kita klik PC 4, kita ke menu desktop, lalu kita ke command prompt, lalu di sini kita masukkan ping dan IP address si PC 5 yang tadi, yaitu 10.0.2. Sorry, ini salah. Nah, kita klik enter, kita tunggu berapa menit. Di sini hasilnya request timeout, tapi di sini ada jawaban juga dari si IP address yang PC 02 ini. Kita lakukan uji coba lagi aja untuk memastikan agar pengecekan berhasil ya. Kita uji coba lagi. Nah, di sini dia langsung nih dapat jawaban dari si IP address si PC 5 tadi, oke. Jika sudah, kita lakukan pengecekan sebaliknya ya. Jadi kita klik di PC 5 ini ke menu desktop, lalu kita klik yang web yang command prompt ini, Lalu di sini kita masukkan ping IP address yang PC 4 tadi, yaitu 198.168.0.1. Nah, di sini dia hasilnya bakal langsung ada jawaban ya. Jadi ada reply from si IP address yang PC 4 tadi, oke. Maka hasil pengecekannya itu berhasil untuk pengecekan nomor 1 dan nomor 2. Nah, seperti itu, oke. Kita lanjut aja ke pengecekan nomor 3, yaitu buka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, untuk soal nomor 3 ini aku bakal lakuin pengecekan ke dua PC ya. Jadi di sini aku cek dua PC 5 dulu supaya memastikan kedua PC itu bisa mengakses DNS server ilkom.com ini. Oke, untuk yang PC 5 itu udah berhasil. Lalu kita lanjut ke PC 4. Di sini kita buka web browsernya dan kita masukkan domain yang tadi, yaitu ilkom.com atau nama DNS-nya. Kita tunggu.
Nah, di sini hasilnya bakal muncul, berarti pengecekan udah berhasil. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4, buka web browser akses pendilcom.com dari masing-masing PC, atau di sini soalnya PC kosong tapi kita lakukan ke dua PC itu ya. Oke, di sini hasilnya berhasil. Kita lakukan ke PC satunya lagi. Kita buka web browsernya. Nah, di sini hasilnya berhasil. Baik, kita sudah ada di tahap akhir. Kita sudah menyelesaikan semua tahapan-tahapan pada tugas praktik 3 dengan mata kuliah jaringan komputer ini. Semoga tahapan-tahapan yang tadi aku jelasin itu sesuai dengan kriteria penilaian. Oke. Jadi kalau misalnya ada tahapan atau penjelasan aku yang membingungkan atau kurang jelas, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari aku, terima kasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.